Kalau kita lihat nih Mas Maksi untuk tren perkembangan Ya, SID saja jumlah investor atau single identification investor itu ini sangat hmm, meningkat dari Desember 2020 betul. sampai dengan Agustus 2021. Dari 1,7 juta SID atau orang begitu ya, ini naik menjadi 2,7 juta SID atau juta orang begitu. Berarti naiknya 1 juta. Berarti bisa dikatakan trennya sangat meningkat gitu untuk perkembangan SID. Nah, seiring dengan banyaknya jumlah investor retail, apa benar kalau investor retail lebih banyak nih ketimbang institusi, pasarnya tuh rawan banget nih, volatilnya tuh gede banget nih volatilitasnya? Sebetulnya kalau kita bicara uh, efeknya, dampaknya, tentu sedikit banyak iya, karena kan kalau apa namanya kita lihat, ini kita bicara balik lagi mekanisme pasar. Semakin banyak orang yang bermain, tentu akan semakin menyenangkan. Apalagi kan kalau kita lihat Mas Gibran, saat ini yang dilihat itu bukan hanya saham lapis satu aja, tapi Hmm. ternyata saham lapis dua, lapis tiga, lapis empat, ini bisa menjadi perhatian juga kan begitu. Kenapa? Bagi apa namanya retail yang penting cuan cepat kan begitu. Nah, memang kalau kita lihat angka SID memang sangat mengalami kenaikan signifikan. Namun yang harus kita lihat adalah apakah disertai juga dengan edukasi terkait dengan investasi. Ini Mhm. menjadi salah satu poin perhatian kita juga Mas Gibran. Jangan sampai gitu ya kawan-kawan ikut investasi saham yang dilihat cuma manisnya aja, pahitnya enggak, kan begitu Mas Gibran. Bener. Ini yang sangat berbahaya, apalagi kan waktu itu kita apa namanya sempat ingat juga Mas Gibran, pokoknya apa yang dibeli hajar kanan pasti naik, hajar kanan pasti naik. Tapi kan pada kenyataannya market nggak semudah itu. Kalau misalkan kita lihat waktu itu saham sektor farmasi gitu ya, ini menjadi salah satu banyak yang nyangkut lah katakan seperti itu. Nah, tentu ini menjadi sebuah perhatian bahwa kenaikan SIB pun juga mesti harus diikuti dengan edukasi yang baik. Begitu Mas Mhm. Gibran. Dan tentu apakah institusi, apakah retail, semuanya akan kembali lagi itu bisa kasih warna. Baik dari Mhm. sisi volume, baik dari sisi volatilitas. Begitu. Sih kalau mau misalnya melakukan scalping apa yang harus diperhatikan? Baik Mas Gibran, ini sebetulnya salah satu teknik yang jangka pendek sekali gitu ya, karena dalam hitungan menit atau boleh kita katakan hitungan jam. Nah, memang kalau kita lihat yang perlu diperhatikan adalah bahwa gaya semua orang itu kan beda-beda Mas Gibran. Itu yang mesti kita harus perhatikan. Kenapa beda-beda? Karena tujuan investasinya pun beda-beda. Sehingga kalau kita lihat nomor satu adalah menentukan tujuan investasi Anda. Yang kedua, baru tuh kelihatan biasanya jangka waktu investasi Anda. Nah, kalau misalkan sudah kelihatan, kita masuk gaya yang mana? Kalau ternyata kita apa namanya memilih gitu ya, saya ternyata yang jangka pendek karena buat jajan. Kalau begitu teknik ini adalah salah satu yang dipakai biasanya. Nah, kalau ditanya apakah bisa menyebabkan saham itu fluktuatif, ya tentu. Kenapa kan? Kan keluar masuk. Namun yang pun juga mesti harus diperhatikan adalah kalau keluar masuk nggak untung buat apa? Kan begitu. Jadi Mhm. kita kan maunya keluar masuk tetap untung dong Mas Gibran. Kalau misalkan keluar masuk tidak untung ya susah juga. Nah, kalau kita mau coba, yang harus diperhatikan adalah nomor satu, tentunya jadikan investasi kita jangka waktu yang sangat pendek. Berarti kita mesti punya waktu yang cukup untuk duduk, lihat layar, kita kita bisa apa namanya jual beli dalam waktu yang singkat. Itu nomor satu. Yang kedua, mulai dulu dengan dana yang kecil biasanya Mas Gibran. Kita juga mesti harus membiasakan diri gitu ya. Kenapa? Karena teknik ini itu membutuhkan disiplin. Disiplin diri maupun mindset sebetulnya yang paling penting. Nah, yang ketiga, siap berani melakukan cut loss. Karena biasanya ya namanya kita satu tik, dua tik, tiga tik naik ke atas, itu sudah bisa mengambil keputusan. Sih di zaman corona ini atau dari 2020 sampai dengan 2021 Uh, ada lagi nih tren yang uh, muncul, influencer saham. apa tuh? Biasanya Waduh, ya disebutlah tukang pom-pom ya istilahnya influencer saham gitu kan. Karena dari siap, apa yang siap. dikatakan atau apa yang diposting di sosial media
biasanya diikutin tuh sama orang-orang yang biasanya males gitu ya untuk melakukan kurasi-kurasi saham atau melihat mhm. sahamnya kembali gitu, apa yang bagus dibeli. Nah, tapi kan biasanya banyak yang berujung nyangkuters atau nyangkut dari saham itu. Gimana nih Mas Maksi Iya, pendapatnya? betul. Jadi satu hal yang pasti Mas Gibran, memang saat ini kan sebetulnya kalau kita bahas influencer ya, itu kan sebetulnya dia juga punya kebutuhan untuk membuat konten kan, jadi kalau kita lihat sebetulnya sangat banyak kalau kita apa namanya, ketik YouTube aja belajar saham itu hampir lebih dari 10, lebih dari 20 channel yang ada, kan begitu. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kita memilih yang tepat. Nah, kalau kita lihat sebetulnya salah nggak sih sebetulnya pom-pom? Ya, itu kan konten sebetulnya kalau kita lihat gitu ya, itu konten-konten dia juga, kan begitu. Nah, semua kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kita lihat sebetulnya nomor satu yang mesti kita perhatikan adalah jangan percaya orang. Karena kalau kita katakan gini, beli tuh saham apa namanya XXX pasti naik, besar saham apa itu? Pokoknya beli aja deh, kan begitu. Apa namanya katakan saham maju gitu ya, pasti maju deh sahamnya gitu. Nggak mungkin mundur tuh saham kan gitu. Tapi oh iya ya bener juga. Namanya aja udah maju gitu kan, pasti nggak akan itu salah juga. Nah, kalau kita lihat yang harus diperhatikan adalah belilah yang kita tahu perusahaannya, yang kita kenal produknya. Kan begitu. Mhm. Karena kalau kita sudah tahu, kita sudah kenal perusahaannya, katakanlah bank gitu ya, BBCA, semua hampir ada ATM-nya BBCA. Jadi kita tahu, kan seperti itu. Nah, jadi belilah yang kita tahu. Nah, yang kedua, nonton boleh, boleh-boleh saja. Tapi terkait dengan keputusan investasi, itu semua kembali ke diri kita masing-masing. Kalau misalkan, tapi apa yang diomongin make sense juga, kan begitu. Boleh nih Benar. dicoba, kan gitu. Boleh dicoba, tapi satu dicek dulu beritanya. Yang kedua, kalau misalkan memang masih mau coba ikut, ikutlah dalam porsi yang kecil. Yang ketiga, tentukan cut loss Anda. Jangan sampai nanti kadang-kadang gitu ya, Mas Gibran kalau kita main saham, kan kita masih kadang-kadang kita main menit, kadang main jam, kadang kita main harian, sehingga kita lupa kalau kita tuh punya posisi. Nah, ini juga jangan sampai. Jadi ketika memang sudah waktunya cut loss, kita mesti harus lakukan cut loss itu. Mhm. Nah, kalau terkait dengan menyikapinya, saya yakin saat ini juga sudah cukup banyak kawan-kawan kita yang belajar lebih tekun gitu ya, bisa memilih lah mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa? Ini akan menjadi salah satu poin penting. Kalau kita mau bisa bagus dalam berinvestasi, tentu kita harus memilih mentor yang tepat juga, kan begitu, yang bisa Benar. mengajarkan kita banyak hal tentang saham. Jadi nggak cuma keuntungannya, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengelola resiko. Begitu Mas Benar Gibran. banget. Ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.